baik rokok elektronik maupun rokok konvensional ini sama-sama mengandung nikotin. Dan kita ketahui nikotin ini menyebabkan terjadinya adiksi, ketagihan. Yang kedua, nikotin ini juga menyebabkan salah satu faktor terjadinya penyakit pembuluh darah kardiovaskular. Data terbaru menunjukkan jumlah remaja perokok aktif di Indonesia meningkat setiap tahunnya. WHO mencatat Indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok remaja tertinggi di Asia Tenggara. Remaja adalah masa di mana kita ingin mencoba banyak hal, tapi kadang rasa penasaran itu bisa menjerumuskan kita ke kebiasaan yang berbahaya. Salah satunya, menurut Bapak sendiri, apa tanggapan Bapak mengenai remaja sekarang yang banyak merokok? Padahal mereka sendiri tahu hal tersebut dapat mengundang penyakit yang tidak menular. Terkait dengan remaja yang merokok, masalahnya adalah terkait dengan pergaulan, ya, sama teman ataupun mencari identitas diri, sehingga meskipun banyak larangan merokok, mereka tetap saja merokok seperti itu. Jadi apabila lingkungan mereka merokok, maka juga mereka ikut merokok juga seperti itu. Meskipun kita ketahui bahwa banyak media informasi ataupun promosi kesehatan menyatakan bahwa rokok itu berbahaya bagi kesehatan, tapi karena tadi terkait dengan faktor tersebut, maka mereka tetap merokok seperti itu. Menurut hasil survei atau penelitian dinas kesehatan, apa saja sih Pak faktor anak zaman sekarang itu suka atau berpengaruh untuk merokok? Kalau dinas kesehatan sih tidak melakukan penelitian, ya, hanya mungkin secara screening, ya, bahwa banyak remaja merokok itu yang pertama karena teman, yang kedua karena mereka mempunyai pekerjaan sendiri. Misalnya di beberapa tempat mereka yang bekerja di tempat penambangan emas, ya, apa namanya kalau kita di sini itu namanya. Nah, jadi mereka itu banyak yang merokok gitu, seperti itu. Bahkan juga kami temukan ada usia yang di bawah anak sekolah SD, ya, itu sudah kita temukan ada yang merokok. Kemudian juga ada beberapa yang merokok itu karena kurang pengetahuan. Itu yang kami temukan selama kami melakukan screening di beberapa sekolah. Menurut dirimu, kenapa banyak sekali remaja yang dapat zaman sekarang? Menurutku, banyak remaja yang merokok itu karena pengaruh lingkungan dari pertemanan dan rasa penasaran yang ingin dirasakan dari rokok tersebut. Apakah dirimu tahu bahwa rokok bisa menyebabkan penyakit tidak menular seperti jantung, kanker, dan paru-paru kronis? Ya, tahu. Karena kan di setiap bungkus rokok ada peringatan dan gambar yang dihasilkan, gambar penyakit yang dihasilkan oleh rokok tersebut. Kadang ada sih rasa kayak mau berhenti, tapi di satu sisi mikir yang penting saya chill. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan biaya perawatan penyakit akibat rokok mencapai 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan penerimaan cukai tembakau. Pada tahun 2017, tercatat lebih dari 4,9 juta kasus dan 209.000 kematian akibat rokok. Sementara itu, hasil survei kesehatan Indonesia tahun 2023 mencatat bahwa 2,6% anak sudah mulai merokok sejak usia 4 hingga 9 tahun. Sebagian besar remaja mulai merokok setiap hari pada usia 15 sampai 19 tahun. Rata-rata remaja menghabiskan 8 hingga 9 batang rokok per hari. Dan jenis rokok putih menjadi pilihan utama. Angka ini menunjukkan bahwa kebiasaan merokok di kalangan remaja masih sangat tinggi dan berpotensi besar menambah beban kesehatan serta ekonomi bangsa. rokok bukan cuma bikin batuk atau sesak napas saja. Zat berbahayanya juga dapat mengganggu hormon, menurunkan kesuburan, dan merusak organ reproduksi, terutama terhadap remaja seperti kita. Rokok juga dapat menyebabkan penyakit tidak menular seperti jantung,
kanker, dan paru-paru kronis. Rokok bukan cuma tentang pilihan pribadi diri kita sendiri, melainkan juga tentang masa depan kita, kesehatan kita, dan orang-orang di sekitar kita.